Kali ini saya akan bahas 10 karakter terkuat di One Punch Man. List di sini sesuai update manganya yang terbaru sampai chapter 170. Dan juga ini spoiler berat bagi yang hanya nonton animenya saja. Tapi kalau mau lanjut silahkan saja ya. Juga bagi yang belum langganan silahkan subscribe channel ini agar dapat update video terbaru. Sekarang kita akan langsung masuk ke intinya saja. Ke-10, Platinum Sperm. Ini adalah wujud final dari Black Sperm yang menggabungkan Golden Sperm dan seluruh Black Sperm lain dengan menyisakan 100 sebagai cadangan. Platinum Sperm sendiri lahir untuk menantang King, si manusia terkuat. Meskipun nyatanya cuma bohongan, tapi Black Sperm ini nggak main-main sama King ini. Bahkan mengklaim bisa menggal kepala King sekali serang. Untungnya King selamat karena Garo nyerang Platinum Sperm dan Evil Natural Water saat itu juga. Lalu Platinum Sperm ini bertarung bebas dengan Flashy Flash dan Garo. Di tengah pertarungan, Platinum Sperm mengejek Flashy Flash dan menghajarnya sampai jatuh ke tanah. Setelah itu, Garo menghadangnya dan Platinum Sperm dipukul oleh Garo menuju ke dasar tanah. Platinum Sperm sangat marah dan hendak menyerang Garo, tapi Garo menyerangnya dengan cepat sampai dia hancur gak tersisa. Nomor 9, Sage Centipede. Ini adalah kelabang raksasa yang muncul untuk menghancurkan tinju yang diarahkan pada dewa. Tapi sebenarnya tinju yang dimaksud bukanlah milik Garo, tetapi milik Saitama. Ini dibuktikan dengan perkataannya di chapter 164. Sage Centipede sendiri jauh lebih kuat dari Elder Centipede yang muncul di season 2 One Punch Man, dan memiliki ukuran yang sangat besar bahkan sampai ke atmosfer bumi. Tapi meski kuat, kelabang ini menjadi pengecut saat terpojok lawannya. Hal ini dimanfaatkan Garo untuk menghancurkan organ regenerasinya dan membelah monster itu hingga ke ujung ekornya. Kedelapan, Evil Ocean Water. Ini adalah wujud Evil Natural Water yang menjadi satu dengan lautan. Evil Natural Water sendiri merupakan hasil eksperimen Gyoro-Gyoro yang disegel karena tidak bisa dikendalikan. Saat keluar dari akuarium, dia langsung mengalahkan ketiga pahlawan kelas E, yaitu Ian, Bustril, dan Okama Itachi, dan bahkan sampai pahlawan kelas S, yaitu Child Emperor. Monster ini sendiri hanya menyerang lewat niat membunuh lawannya tanpa peduli sesama monster atau pahlawan. Mereka yang gak punya niat membunuh tidak akan diserang sama sekali, seperti King. Dan setelah dikalahkan Garo, monster ini menjadi satu dengan lautan dan membantu Sage Centipede melawan Garo. Oh ya, alasan kenapa saya tempatkan di urutan ke-8 karena Evil Ocean Water sendiri bisa melumpuhkan Garo dan butuh Saitama untuk mengalahkannya. Selanjutnya yaitu Psycho Orochi. Ini adalah gabungan dari Psychos dan Orochi yang sebelumnya dikalahkan oleh Saitama. Alasan saya gak masukin Orochi di sini karena Psycho Orochi menerima kekuatan dari God, sedangkan Orochi tidak. Dengan kekuatan God, mereka berdua bisa menembakkan energi yang mampu membuat daratan terangkat ke atas. Namun, meskipun bisa head to head dengan Tatsumaki, ujungnya mereka kalah karena Tatsumaki menggunakan kekuatan penuhnya untuk memutar kota Z hingga menghancurkan tubuh mereka. Yang keenam, Tatsumaki. Sebagai S-Class Hero peringkat kedua, dia merupakan salah satu pahlawan terkuat yang dimiliki asosiasi pahlawan, hanya satu tingkat di bawah Blast. Kelemahan Tatsumaki itu sebenarnya hanya kekuatan fisiknya yang lemah, sehingga dia bisa dikalahkan oleh mereka yang lebih kuat dari telepatinya, seperti Awaken Garo, Boros, Blast, dan Saitama. Nomor kelima adalah Boros. Dia adalah kapten dari Dark Matter Thief yang menginvasi dan menghancurkan kota A. Seperti Saitama, Boros mengalami kebosanan karena tidak ada lawan yang mampu menandinginya di pertarungan. Boros lalu menuju ke bumi karena ada peramal yang berkata kalau dia akan ketemu dengan lawan yang mampu menandinginya. Boros sendiri memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat dan mengklaim punya regenerasi terkuat di alam semesta. Karena regenerasinya, dia menjadi villain pertama yang bisa selamat dari pukulan Saitama. Mode terkuatnya adalah Meteoric Burst. Mode ini meningkatkan seluruh kekuatan fisiknya dengan melampaui batasannya sendiri, tetapi dengan efek samping memperpendek umurnya. Dengan melampaui batasannya, Boros bisa mengeluarkan jurus Collapsing Star Roaring Cannon. Kata Boros, energinya bisa menghancurkan planet bumi itu sendiri. Tapi sayangnya
Jurusnya ini dilawan oleh Saitama dengan Serious Punch, sehingga menyebabkan kematiannya. Alasan kenapa saya taruh di posisi kelima, karena jika saja Saitama nggak muncul, maka kemungkinan Boros bisa mengalahkan seluruh pahlawan kelas S. Berikutnya adalah Blast. Sejak awal seri One Punch Man dimulai, sosok Blast digambarkan sangat misterius, dan menurut Sage, petinggi asosiasi pahlawan, Blast hanya akan turun ketika umat manusia benar-benar dalam bahaya. Di luar Saitama, dia dianggap sebagai pahlawan paling kuat yang dimiliki asosiasi pahlawan dan menduduki peringkat S-Class Hero ke-1. 18 tahun yang lalu, Blast menyelamatkan Tatsumaki, dan karena inilah Tatsumaki berambisi menjadi seorang pahlawan. Dan juga di waktu tertentu, dia juga menyelamatkan Amai Max. 2 tahun yang lalu, dia juga mengalahkan Ender Centipede sampai sekarat. Tapi kelabang itu berhasil kabur sebelum dihabisi Blast. Saat ini, Blast memiliki misi untuk mengumpulkan kubus hitam yang bisa digunakan siapapun untuk mendapatkan kekuatan dari God. Kemampuan asli dari Blast adalah menciptakan portal dimensi. Dengan gerbang dimensi, dia bisa teleport kemana saja yang dia mau dan pergi ke dimensi lain. Selain itu, dia memiliki kecepatan yang sangat cepat, melampaui Flashy Flash yang kecepatannya setara dengan kecepatan cahaya. Ketiga, kemampuan Blast adalah memanipulasi gravitasi. Dia menggunakannya untuk menghajar Cosmic Garo dengan Gravity Knuckle. Dan terakhir, Blast bisa menciptakan Black Hole atau Singularity untuk menyerap Nuclear Fission Garo. Tapi ada batasan daya yang bisa diserap oleh Black Hole-nya. Nomor ketiga, Cosmic Garo. Setelah frustasi gak bisa ngalahin Saitama di wujud monsternya, Garo mendapatkan kekuatan dari God untuk balas dendam dengan si botak. Walau bisa menghindari kontrol dari God, Garo memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi monster manapun. Cosmic Garo ini juga mampu mengimbangi Saitama dan bahkan membuat Blast, si pahlawan nomor 1, berada dalam mode defensif saat diserang oleh Garo. Cosmic Garo memiliki kemampuan untuk mengetahui semua energi dan kekuatan alam semesta. Jurus yang dihasilkannya adalah tembakan energi dari Black Hole, Nuclear Fission, dan berbagai kemampuan kosmik lainnya. Kedua, Cosmic Garo bisa meniru dan mengembangkan kemampuan apapun yang dimiliki oleh lawannya. Yang dia tiru adalah Portal Creation dan Gravity Knuckle milik Blast, serta pukulan Saitama, yaitu Consecutive Normal Punch dan Serious Punch dengan kaliber yang sama. Tapi kemampuan terkuatnya adalah Time Travel yang bisa mengubah masa lalu. Sebenarnya Time Travel milik Garo itu tidak benar-benar mengubah masa lalu, tapi pindah ke timeline baru. Garo sendiri belum bisa menggunakannya secara maksimal dan memilih untuk mengajari Saitama untuk menirunya dan mengubah masa depan yang terjadi. Oh ya, di sini akhirnya Saitama bisa menang melawan Cosmic Garo. Tapi untuk melakukannya, Saitama harus full power dengannya dan baru bisa menang setelah kekuatan Saitama berkembang pesat. Kemudian nomor kedua adalah God. God adalah makhluk misterius yang muncul di seri One Punch Man dan diperkirakan akan menjadi villain terkuat atau final boss untuk Saitama. God sendiri terlihat pertama kali di flashback Homeless Emperor, yang dimana dialah yang memberikan kekuatan surgawi pada manusia tersebut. Kekuatan God belum diperlihatkan secara penuh, tapi munculnya kubus milik God sudah cukup membuat Blast bergerak, yang berarti God ini adalah ancaman yang membahayakan seluruh umat manusia. Beda dengan monster lain yang suka banggain kekuatannya seperti Orochi, Boros, dan lain-lain, si God ini justru tidak mau ada orang yang tahu keberadaannya. Buktinya, God langsung mengambil nyawa dan kekuatan dari Homeless Emperor saat dia diinterogasi Zombie Man. Kekuatan yang sudah kita lihat dari God adalah dia bisa memberikan kekuatan pada siapapun yang dia mau. Orang yang melakukan kesepakatan akan mendapatkan power atau kekuatan yang berbeda-beda. Misalnya Homeless Emperor yang tetap menjadi manusia, tapi dia bisa menembakkan bola energi tanpa batas. Kemudian yang kedua, Psychos dan Orochi bisa memaksimalkan output kekuatannya dia miliki. Yang ketiga, Garo bisa mendapatkan kekuatan kosmik dari God. God juga bisa memasuki pikiran siapapun. Contohnya saat membujuk Tatsumaki untuk menerima kekuatannya dengan menjadi Blast, dan juga Garo untuk menerima kekuatannya dengan menyamar menjadi Silver Fang.
Namun untuk Tatsumaki, dia gagal melakukannya karena Tatsumaki sadar bahwa itu bukan blast. Kemampuan ketiga dari God adalah telepati. Ini digunakan untuk berkomunikasi dengan versi Flash, Saitama, Manako, dan Blast lewat kubus misteriusnya. Saat ini, God sedang tersegel yang dijaga oleh Blast dan kawan-kawannya dari dimensi lain. Blast juga mengatakan kalau God hampir saja keluar dari segel dimensi. Terlihat di chapter 164, di mana dimensinya mulai terbuka dan kaki God menginjak bumi. Untungnya Blast dengan teman-temannya dengan cepat menutup segelnya sehingga God tetap terkurung di sana. Dan yang terakhir adalah Saitama. Di seri One Punch Man, Saitama adalah karakter paling kuat yang pernah ada. Bahkan saking kuatnya, sejauh ini belum ada satupun musuh yang mampu mengalahkannya. Sejak gak ada musuh yang mampu menantangnya, kekuatan penuh Saitama belum pernah diperlihatkan. Saitama sendiri hanya dibatasi dengan anatomi manusianya saja. Misalnya, dia nggak bisa terbang dan juga nggak bisa menembakkan energi seperti yang dilakukan para monster. Tapi kekuatan fisiknya yang tidak tertandingi sudah sangat cukup untuk menggantikan kekurangannya. Sejauh ini, hanya sedikit karakter yang bisa selamat dari pukulan Saitama. Mereka adalah Boros karena regenerasinya, Overgrown Rover, tapi ini karena Saitama menganggapnya sebagai anjing peliharaan saja. Lalu untuk Orochi, dia hampir mati karena pukulan Saitama, tapi kemudian menyerap darah makhluk lain untuk pulih. Dan terakhir adalah Garo. Pas mode Awaken Garo, dia selamat karena Saitama mengiranya sedang cosplay monster. Dan untuk mode Cosmic, dia bisa selamat karena Garo terus meniru kekuatan Saitama, meskipun ujungnya ada batasannya juga. Dan memang Saitama tidak terkalahkan dalam pertempuran, tapi Saitama bisa kalah dalam hal selain bertarung. Yang pertama, kalah dengan Genos di lomba makan mie karena kekenyangan. Kedua, kalah dari Bang di permainan batu gunting kertas. Dan selalu kalah dari King di permainan video game. Ini pun King udah menahan diri. So, itu saja 10 karakter terkuat di One Punch Man sejauh ini. Kalau kalian ada pendapat lain, silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, dan bye-bye.